Shalom. Puji Tuhan, kita sama-sama kembali masuk di dalam rencana Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan di minggu pertama bulan April 2025. Puji Tuhan, tentunya kita percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah juga mendengarkan kesaksian. Setelah kita memuji-muji Tuhan, kita mendengarkan kesaksian bahwa Allah itu begitu baik, ya. Dari Jeffrey menyatakan pertolongan Tuhan. Ini sesuatu hal yang jelas bahwa Jeffrey tetap percaya bahwa itu semua ya akan baik-baik saja. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Satu ayat saya ambil dari pembacaan kita di hari keberapa ini? Ya, ada grup yang pembacaan di Perjanjian Baru. Ya. Saya kira ini adalah hal yang penting untuk kita perhatikan setelah saya baca bagaimana peristiwa yang terjadi kepada Paulus dan Silas waktu mereka ada di Filipi. Dan untuk itu kita perhatikan ayat yang 25 ini, kita baca bersama-sama. Ya, satu ayat saja. Ini melandasi suatu peristiwa yang kita harus baca secara keseluruhan, tapi kita baca aja ayat yang ke-25. Sudah ada? Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. Nah, sini jelas bahwa Paulus ada di dalam penjara bersama dengan Silas. Oleh karena peristiwa di mana Paulus ya mendoakan orang-orang yang ada di Filipi. Dan tidak kebetulan bahwa ada seorang perempuan juga namanya Lydia. Dia percaya kepada Tuhan, ya. Dan selain dari itu ada yang namanya juga seorang perempuan yang melakukan perdukunan juga, yang dimana dia menghasilkan banyak uang dari perdukunannya, bahwa ia merasa bahwa dengan mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Paulus dan Silas, mereka terancam akan habis pendapatan mereka, karena memang mereka mendapatkan banyak dari perdukunan itu. Sehingga akhirnya tuan-tuan dari ibu yang melakukan perdukunan ini merasa bahwa mereka terancam dan mereka mulai untuk membuat suatu siasat supaya Paulus dipenjarakan. Paulus dan Silas dipenjarakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi satu perkara yang saya dapat dari hal ini yaitu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ada amin ya? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu juga masih dalam surat Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Namun setelah saya perhatikan ini, maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan Paulus dan Silas masuk dalam penjara adalah untuk pertobatan kepala penjara di Filipi. Ini maksudnya. Kita perhatikan dengan baik bahwa ayat ini memiliki suatu dampak yang luar biasa terhadap kepala penjara. Kalau kita saya bacakan kembali ayat ini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tidak hanya Paulus dan Silas, tapi penjara itu menyaksikan bahwa orang-orang yang ada dalam penjara itu menyaksikan bahwa Paulus dan Silas mereka memuji, menyembah dan berdoa kepada Tuhan.
Artinya sikap Paulus dan Silas mereka masuk dalam penjara itu tetap baik-baik saja. Mereka tetap tenang, teduh, ya, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Perlu kita tahu bahwa mereka dipenjarakan dalam penjara itu, kalau kita baca dari sejarah, dari peristiwa ini, Paulus dianggap bahwa mereka adalah penjahat kelas kakap. Sehingga akhirnya harus dipenjarakan di dalam penjara itu ada satu tempat yang dikhususkan supaya mereka tidak bisa lolos dari hukuman. Ada di tengah-tengah penjara masih ada pakai trali lagi. Tidak hanya itu, tetapi di dalam penjara itu yang sudah di tengah-tengah penjara itu berlapis penjagaan, tetapi juga dibelenggu tangan dan kaki mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Nah, ini yang saya mau saksikan, yang kita perlu baca dan kita perlu perhatikan dengan baik. Bahwa kuasa doa dan pujian itu luar biasa. Ada amin? Kuasa doa dan pujian itu sungguh luar biasa. Dengan hanya doa dan pujian mereka bisa lolos. Iya, coba kita perhatikan dengan baik. Ya, di ayat yang ke-16, kalau kita naik ke atas sedikit, ya, saya kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi. Ayat 16 dikatakan begini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ayat ke-19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ternyata suami dari petenung ini mereka punya penghasilan yang banyak dari perempuan yang bertenung ini. Bayangin aja, nah memang kalau kita lihat sistem perdukunan itu adalah digemari banyak orang. Ya, saya mengenal satu dukun. Nah, kebetulan ada dekat rumah kami dulu. Jadi memang dia adalah seorang dukun yang luar biasa digemari oleh para artis. Selalu datang ke situ. Artis-artis datang ke situ, di perdukunan itu, di tukang dukun ini. Saya kenal baik dukun itu, suka saya sapa. Ya. Dan yang datang ke rumahnya itu artis-artis. Bapak Ibu, nggak ada pekerjaan lain. Tapi begitu diberkati dengan cara berdukun. Nah, demikian dengan seorang petenung ini, perempuan ini. Dan suami-suami mereka memanfaatkan petenungan istri ini, seorang perempuan ini, untuk mendapatkan banyak penghasilan. Tapi perlu kita perhatikan, ini adalah bagian dari proses cara Tuhan untuk menobatkan kepala penjara dan seisi rumahnya. Mari kita baca lebih lanjut. Di ayat yang ke-20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh memahaminya atau menurutinya. Ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Perhatikan itu, yang paling tengah. Dan membelenggu kaki mereka dan memasung dalam pasungan yang kuat. Ini luar biasa. Memang seorang
yang disebut tadi malam istri saya bilang, kalau kita mau menjadi seorang misi untuk pergi memberitakan Injil, kita harus baca Alkitab ini dengan baik. Baca Kisah Rasul ini dengan baik. Ini pola penginjilan yang luar biasa. Tetapi kembali lagi, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan di pihak kita. Ada amin. Karena kuasa Tuhan itulah. Inilah makanya yang dialami oleh Paulus dan Silas ini luar biasa. Ya, mereka mengandalkan Roh Kudus, ya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Makanya mereka penuh dengan kuasa. Waktu mereka berdoa dan memuji, di situ Tuhan menyatakan kehadirannya kepada mereka. Dan Tuhan melepaskan dan membebaskan mereka dengan cara yang ajaib. Saat mereka memuji, saat mereka berdoa dan memuji Tuhan, itu di sekeliling mereka itu ada orang-orang yang dipenjarakan. Dan mereka menyaksikannya. Seperti yang dikatakan ayat 25. Mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya berdoa dan memuji. Ini sebenarnya inti dari kehidupan kita supaya kita mengalami suatu dahsyatan otoritas yang daripada Tuhan. Maka sebenarnya kita harus banyak memuji. Ya, banyak berdoa. Kita ini ada ruang-ruang, ada waktu-waktu untuk kita selalu melakukan dan mempraktikkan hal itu. Jangan kita katakan bahwa saya sibuk. Jangan. Sebagai orang beriman, orang percaya, nggak ada itu alasan itu. Ya, dan juga itulah yang kita lakukan di gereja ini. Ada hari Selasa untuk doa puasa. Ada hari Jumat untuk kita berdoa, para pelayan. Ada hari Rabu untuk kita komsel. Ada hari Sabtu untuk komsel kaum bapak, kaum ibu, kaum muda, ya, dan tunas remaja. Kita akan sediakan wadah sejauh mana kita mau mengambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya itu adalah bagian daripada proses iman kita supaya kita memperoleh otoritas. Bapak Ibu, kalau kita mau saksikan tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri kita masing-masing, kita hanya nggak mau aja mengakuinya. Sebenarnya terlalu banyak mujizat yang kita alami. Katakan amin. Terlalu banyak mujizat yang kita alami. Hanya kita kadang-kadang lupa-lupa atau memang merasa hal itu tidak berguna. Bapak Ibu, kita perhatikan kembali apa yang terjadi kepada Paulus dan Silas. Ayat yang ke-26. Kalau di ayat 25 tadi saya hanya ambil bagian itu supaya kita perhatikan bahwa hal ini adalah bagian yang penting untuk kita lakukan, yaitu berdoa dan memuji Tuhan. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Siapa yang membuka pintu? Siapa yang membuka pintu-pintu penjara itu? Tentunya Tuhan sendiri. Lewat malaikatnya. Dia datang dan membuka pintu-pintu penjara. Ini luar biasa. Pintu penjara kuncinya rontok. Ya. Gembok yang memasung kaki mereka lepas. Siapa yang lepaskan? Tentunya malaikat Tuhan. Tuhan hadir di saat pujian dinaikkan. Ada amin. Untuk itu saya mau sampaikan bahwa sedapat mungkin supaya hadir di saat puji-pujian kita naikkan di saat ibadah. Jangan datang terlambat. Karena saat engkau menaikkan pujianmu, di situ kehadiran Tuhan dinyatakan. Bukankah pujian itu adalah perubahan? Itu yang disebut dengan penyembahan kita. Pujian saat kita naikkan artinya kita sedang menghancurkan kedegilan hati kita. Ini sedang saya sampaikan. Kedegilan hati kita lah yang menghambat kita untuk dapat memahami dan mengerti firman Tuhan. Seringkali kita berkata bahwa yang penting, ya, saya hadir. Kehadiran kita akan dinilai dari kesungguhan hati kita. Artinya kita datang lebih awal. Katakan amin. Yang amin harus datang lebih awal berikutnya. Ya, saya tidak mau menjebak, tapi ini adalah kebenaran.
Ya, katakan bahwa ternyata Tuhan itu menanti di pintu untuk kita hadir tepat pada waktunya. Karena di situ Tuhan mau menyatakan kehendaknya kepada kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi kepada Paulus dan Silas? Rantai yang membelenggu mereka di tengah-tengah penjara, dan di mana di situ juga masih ditempatkan penjaga berlapis. Tapi semua pada kaget. Mereka menyaksikan saat Paulus dan Silas berdoa dan memuji. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Pintu penjara terbuka tengah malam. Itu tengah malam suasananya. Dan apa yang terjadi? Kepala penjara hendak membunuh diri, menghunus pedang dan membunuh diri. Kenapa? Karena hukumnya bahwa jika lolos siapapun yang dipenjarakan, maka penjaga akan dibunuh. Apa yang terjadi? Paulus katakan, "Hai, jangan celakakan dirimu. Kami masih di sini." Paulus dan Silas bukan orang yang tidak berani. Mereka berani menghadapi apapun karena mereka tidak bersalah. Hanya orang bersalah yang lari. Ya, hanya orang yang bersalah yang takut. Kalau kita tidak bersalah, kita tidak takut. Ya. Bapak Ibu, siapa di sini yang punya SIM? Siapa yang bawa motor, bawa kendaraan dan tidak punya SIM? Saya mau bertanya, jika ada polisi yang razia, kamu merasa takut nggak? Katakan dengan jujur, mungkin temanmu di luar sana banyak kamu tidak punya teman. Ya. Iya, saya mengalami itu dulu. Saya nggak mau pakai SIM, ngapain pakai SIM? Ya. Tapi begitu saya melihat ada polisi razia di depan, ini istri saya ada. Takut juga. Nggak ada jalan lain, harus bikin SIM. Dari saat itu saya katakan, anak saya umur 17 langsung bikinin SIM. Langsung, dua-duanya saya bikin. Kamu udah 17, bikin KTP, bikin SIM. Jangan melawan hukum. Jangan melawan firman. Katakan amin. Karena orang yang melawan firman, dia akan tahu pada waktunya bahwa dia akan menggigil, dia akan gemetar menghadapi situasi dan keadaan. Tapi jika engkau memiliki memiliki SIM, ya, kamu tidak akan takut. Jika engkau memiliki Tuhan di dalam dirimu, kau tidak akan takut. Katakan amin. Amin. Iya, kita harus berani menyatakan diri bahwa kita adalah status kita anak raja. Ada amin. Iya. Nah, itulah yang dialami oleh Paulus dan Silas. Bahwa mereka tidak takut. Dan apa yang terjadi? Bahwa Tuhan menolong mereka. Saat mereka berdoa dan memuji Tuhan, di situ disaksikan oleh orang-orang penjara yang ada di sekitar situ. Dan apa yang terjadi? Bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah saat mereka berdoa dan memuji Tuhan. Dan Tuhan menyatakan diri untuk menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu di ayat yang ke-20 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini luar biasa, peristiwa yang saya kira ini ya sesuatu yang bisa menggemparkan. Nah, memang benar menggemparkan Filipi, termasuk kepala penjara yang begitu luar biasa. Ya, berwibawa pada waktu itu, dia gemetar menyaksikan tentang pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu yang membelenggu kaki Paulus rontok. Ayat 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Luar biasanya, semua orang yang di penjara situ, nggak ada yang lari. Sekalipun pintu sudah terbuka, nggak ada yang lari.
Karena mereka terheran-heran dengan kejadian yang terjadi saat Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Terjadi mujizat, pintu penjara terbuka dengan sendirinya. Siapa yang tidak tercengang-cengang tuh hal itu? Dan yang luar biasa, belenggu yang membelenggu kaki mereka itu terbuka. Saya mau katakan, sakit penyakit kita itu belenggu. Tapi kalau waktu kita percaya dan berdoa, sakitmu pasti sembuh. Ada amin? Amin. Apa yang terjadi dengan kesaksian hari ini? Saat kita mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Katakan amin. Amin. Tuhan berjanji untuk Dia mendengarkan seruan doamu. Bukankah Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat yang ketiga? Yeremia 29 ayat yang ke-12. Apabila engkau berseru dan berdoa, apabila engkau datang berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan doamu. Tuhan berjanji Dia akan membebaskan kita dari segala persoalan kita. Tadi yang disampaikan Bung Jeffrey itu dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Apa dikatakan di sana? Bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan apabila engkau dicobai, Tuhan tetap ada bersamamu. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan bukan Allah yang berjanji dan Dia meninggalkan kita. Dia tidak tepati janjinya. Dia adalah Allah yang konsisten dengan janjinya. Dia akan memberikan pertolongan kepadamu. Katakan amin. Dia akan memberikan pertolongan kepada setiap orang yang datang kepadanya, berseru kepadanya. Dia adalah Allah yang berjanji dan menepati janjinya. Tuhan mau untuk supaya kita mengalami apa yang dijanjikannya. Di Matius 10 ayat yang ke-19 dikatakan, apabila dua orang bersepakat minta apa saja, permintaanmu akan dikabulkan oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan akan kabulkan permintaanmu. Jadi jangan ada yang berputus asa. Saat engkau mengalami kondisi situasi yang mungkin tak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada jalan keluar dari persoalanmu, saya mau katakan kepada kamu, jangan lari kepada narkoba, jangan lari kepada minuman keras, jangan lari kepada situasi, dan jangan pergi bertanya kepada dukun-dukun. Datang kepada Tuhan seperti Paulus dan Silas. Mereka berdoa kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi banyak orang yang menempuh jalan dengan cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tahu apa sebabnya? Apa akibatnya? Bahwa engkau tidak akan mendapatkan jalan keluar, tetapi engkau akan mengalami lebih berat dari persoalanmu. Tapi jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Itu dikatakan dalam surat Paulus di Roma. Siapa yang akan menjadi lawanmu? Nggak ada. Tidak akan ada mampu untuk berdiri depan kita untuk melawan kita. Katakan amin. Tuhan akan membela saudara dan saya. Karena Dia berjanji. Apa yang terjadi kepada Paulus ini adalah peristiwa yang tidak hanya terjadi kepada Paulus. Itu akan terjadi dan akan selalu terjadi kepada saudara dan saya. Katakan amin. Hari-hari ini adalah hari di mana kita harus berperkara dengan Tuhan. Jangan melihat persoalan yang terlalu berat, tapi pandang kepada Tuhan yang lebih besar dari persoalanmu. Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Seperti apa yang Dia jawab kepada Paulus dan Silas. Nah, oleh sebab itu perhatikan dengan baik. Ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ini kepala penjara punya wibawa. Kepala penjara ini memiliki otoritas. Apa yang terjadi? Dia datang dan tersungkur berlutut di depan Paulus dan Silas. Karena apa? Karena hadirat Allah. Itulah otoritas kita. Ada amin? Amin. Kita menyandang otoritas. Kita menyandang otoritas. Katakan amin. Amin. Matius 10 ayat 1. Tuhan memanggil ke-12 rasul dan memberi kuasa. Ini jelas kepada kita ada kuasa.
Ada otoritas. Katakan amin. Perhatikan dengan baik. Nah, kita lihat di sini. Ayat yang ke-30. Ia mengantar, saya baca kembali dari ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini luar biasa. Dia tahu apa yang terjadi terhadap penjara. Yang terjadi karena Paulus dan Silas. Dia tahu bahwa di situ ada otoritas yang datang. Yang sudah pasti bahwa itu karena Paulus dan Silas adalah orang benar. Saat mereka berdoa dan memuji Tuhan, hadirat Allah terjadi, lawatan Tuhan terjadi, sehingga gempa bumi terjadi. Yang luar biasanya, gempa bumi ini yang terjadi di penjara itu, dan pintu penjara terbuka, belenggu yang membelenggu kaki mereka terbuka. Makanya kepala penjara, seorang yang berwibawa, gemetar, datang dan tersungkur di kaki Paulus. Menyatakan, apa yang harus saya perbuat? Perhatikan, apa yang harus saya perbuat? Artinya dia tahu bahwa dua orang ini bukan orang biasa. Tetapi ini adalah sesuatu yang diutus Tuhan untuk sesuatu hal yang baik buat kepala penjara. Lalu ayat yang ke-31. Jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Ini luar biasa. Ayat 32 kita baca bersama. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di. Ini kan luar biasa. Itu yang tadi saya katakan. Dipenjarakan Paulus dan Silas itu untuk rencana keselamatan buat kepala penjara dan seisi rumahnya. Mereka bertobat dan dibaptis. Ini kan luar biasa. Mereka akhirnya menyerahkan diri, ya, dan mereka bertobat dan kemudian mereka dibaptis. Artinya mereka mengalami situasi yang dimana tidak seperti biasanya. Yang datang dipenjarakan ukurannya adalah orang jahat. Tetapi yang datang ini bukan orang jahat. Tetapi ada rencana Tuhan lewat Paulus dan Silas untuk pertobatan kepala penjara. Makanya saya katakan bahwa Allah turut bekerja. Coba buka dulu. Dalam Roma 8 ayat 28. Dikatakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya yang terpanggil. Terpanggil untuk apa? Terpanggil untuk diselamatkan, Bapak Ibu. Iya, inilah anugerah. Ya, keselamatan itu bukan karena kita kerjakan lebih dulu. Enggak. Keselamatan itu dianugerahkan bagi kita. Amin. Efesus 2 ayat yang ke-8. Ya, kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi itu pemberian Allah. Amin. Bahwa itu pemberian Allah. Itu anugerah. Tidak ada usaha kita sedikit pun dalam keselamatan itu. Tetapi setelah kita selamat, setelah kita bertobat, jangan engkau berdiam diri. Yang penting saya sudah diselamatkan. Ada banyak orang status quo, saya sudah diselamatkan, saya percaya kepada Tuhan, tapi perbuatannya tidak kurang daripada sebelumnya, bahkan lebih jahat. Katakanlah dia percaya kepada Tuhan, tapi perbuatannya tidak kurang dari sebelumnya, malah lebih jahat dari sebelumnya. Karena dia bermegah di dalam kejahatannya. Harusnya orang benar akan semakin benar.
Kita ini bukan benar karena kita melakukan. Tidak. Kita ini dibenarkan untuk melakukan. Seperti itu, ada amin. Jadi sebelumnya kita bukan orang benar. Kita ini dibenarkan. Kamulah bangsa terpilih, Muhammad Rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah. 1 Petrus. Kita ini adalah orang yang dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, ada amin. Kita ini tidak ada apa-apanya. Dan perlu kita tahu bahwa kita ini semua adalah cangkokan. Kita ini bukan anggur yang asli. Kita ini cangkokan. Kita ini bukan zaitun yang asli. Kita ini cangkokan. Kita bukan orang Israel asli. Tapi oleh anugerah Tuhan keselamatan sampai kepada seluruh dunia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Lewat pemberitaan firman Tuhan, perhatikan dengan baik bahwa ternyata kuasa itu tidak hanya untuk mereka saja, tetapi juga untuk kita. Katakan amin. Oleh sebab itu ayat ini jelas. Kemudian ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ini luar biasa. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ini kepala penjara bergembira sekali. Seisi rumahnya pun, bahkan seisi rumahnya menjadi orang yang percaya, yang diselamatkan. Makanya mereka bersuka cita. Ya, di dalam ayat yang lain, 1 orang percaya seisi rumahnya akan diselamatkan. Ini yang karena kepala penjara ini menyaksikan langsung mujizat yang terjadi, kuasa dan otoritas yang luar biasa, maka seisi rumahnya percaya dan diselamatkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya tetap terus berdoa supaya keselamatan terjadi kepada segenap keluarga saya, saudara-saudara saya. Puji Tuhan. Ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita perhatikan, bahwa ternyata kita adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita adalah orang yang harusnya diutus pergi. Katakan amin. Amin. Supaya kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini tidak usah panjang-panjang, masih ada lagi, ntar ada ya. Nanti kita akan belajar banyak hal, ya. Masih banyak waktu untuk kita pakai supaya kita diberkati terus. Tapi kami akan pesan, yang ikut baca, yang ikut GBA, Gerakan Baca Alkitab, saya kira semua, mungkin ada 1-2 yang belum ikut. Saya mau kasih tahu, jangan menunda bacaannya. Ini saya dapatkan ini saat pembacaan. Saya lihat gitu, cap. Dah, terima kasih Tuhan. Ini yang akan saya bawa pada hari Minggu. Saya tidak duduk untuk mau berjam-jam. Saya datang di sini, saya buka lagi kembali. Iya, ini Tuhan. Ya, saya mau kasih tahu. Sebenarnya kita semua mempunyai peluang yang sama. Katakan amin. Baca Alkitab. Jangan merasa bahwa itu adalah beban. Saya mau sampaikan, baca Alkitab. Kemarin saya waktu masuk ke kompleks, lagi nggak kebetulan salah seorang yang sedang baca dan sedang jaga. Pak, saya di sini saya baca, luar biasa. Sedang berjaga di pos, ya kata, saya jaga, saya baca di sini, luar biasa. Saya bilang, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, iya, di mana saja engkau bisa baca. Katakan amin. Baca. Pulang dari sini, kejar ketinggalannya. Katakan amin. Saya mau tunggu. Saya selalu kontrol. Ada 5 grup pembacaan Alkitab dan selalu kontrol di situ. Dan saya akan hubungi satu-satu. Atau saya akan kasih tahu di situ. Saya sebutkan namanya. Itu tanggung jawab kami. Ya, jangan ada yang merasa jenuh jika diingatkan. Itu kewajiban kami. Ya, ada 2 admin, tapi saya akan kontrol terus. Baca. Katakan amin. Saya tunggu sebentar malam. Tuhan memberkati kita semua.